Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat, salam sejahtera bagi kita yang senantiasa selalu berproses dalam segala aktivitas. Nah, terkait dengan anjuran Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tentang kebijakan untuk petani untuk senantiasa selalu berproses memproduksi dan menghasilkan sayur mayur di dunia sayur mayur. Nah, kali ini atau pagi ini saya melakukan penyemprotan bawang daun. Ini baru kita beli atau kita borong 1 minggu yang lalu. Nah, luas lahannya kira-kira berapanya? Luas lahannya kira-kira sekitar 1000 meteran lah. 1000 sampai 1500 meter. Kita baru borong sekitar 80 juta untuk kita panen, namun ketika kita beli rusak parah. Nah, seperti ini. Bawangnya menguning, terkena jamur dan antraknos cendawan. Terpaksa kita obati dulu dan kita pelihara dulu. Nah, di sana sedang melakukan pembersihan dari gulma-gulma. Nah, antraknos. Jadi pas kita mau melakukan pemanenan, setelah 2 hari saya tidak kontrol, ternyata ini habis semua sama jamur dan antraknos. Ulatnya besar-besar. Kita akan obati dulu dengan metode penyemprotan pestisida secara cepat dan akurat. Nah, namun sebelum lanjut ke pembahasan pestisida yang dipakai untuk mengobati ini tumbuhan atau tanaman bawang daun, saya mengucapkan atas nama keluarga besar petani hulu Sungai Citarum turut berbela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda kita atau ibunda Bapak kita, Bapak Joko Widodo. Semoga beliau diterima dan dilapangkan, ditempatkan di tempat yang baik. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, lanjut ke pembahasan. Sebentar, lagi mikul air dulu. Nah, kita lanjut ke adonan pestisida yang kita pakai. Pertama, perekat. Itu urutannya dulu, perekat pertama. Nah, kita uak-uak supaya campur. Kedua, adonan WP jenis mankojeb yang saya pakai. Mankojeb. Nah, sesuai dosis yang dianjurkan, kira-kira 1 sampai 3 sendok makan. Bisa kalian atur. Nah, WP dulu. WP. Kita uak-uak lagi. Lalu uak-uak. Diuak-uak asa naon yoy. Nah, lalu dilanjutkan dengan SL. Nah, hanya SL ini sudah saya mix dengan golongan WP bahan aktif metalaksil. Jadi asam fosfit saya mix dengan metalaksil. Ingat, asam fosfit dimix dengan metalaksil. Yang kedua, saya pakai golongan triazol. Nah, bentuknya sudah SC. Sudah berbentuk larutan berwarna putih agar lebih larut sempurna dalam air. Nah, untuk insektisidanya sendiri saya memakai adonan kalangan. Nah, golongan abamectin dan lambda sihalotrin.
Nah, itu. Nah, kira-kira seperti itulah urutannya. Nanti kita bahas satu persatu kegunaan dan caranya. Kenapa saya memakai obat seperti itu. Nah, kita masukkan ke dalam tangki sprayer yang kita gunakan. Bebas mau pakai tangki sprayer, tangki manual ataupun mesin sansin, bebas, bisa sesuaikan dengan alat yang kalian punya atau ada. Jangan lupa cuci tangan sesuai anjuran pemerintah terkait virus corona. Nah, seperti itulah kira-kira. Tidak lupa saya tekankan untuk senantiasa berhati-hati atau istilahnya awasi, cermati dan kenali untuk setiap tindakan yang akan kita lakukan pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, ingat, selalu awasi dan cermati itu. Sudah penuh, kita tutup. Nges, bye alus. Cuy, itu dia, nemak maka itu. Itu dia, pada itu ngancana. Nah, bisi poho. Nah, mesin sudah dinyalakan. Nah, semprot langsung ke tanaman yang kita budidayakan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan fungisida dan kegunaannya terkait fungisida yang kita pakai. Nah, sebentar. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini jenis triazol, dalam artian fungisida sistemik berbentuk cairan berwarna putih susu yang dapat larut dalam air dan larutnya itu sempurna. Sudah SC, tidak berupa ecek. Nah, kenapa saya memakai golongan triazol? Nah, di sini dituliskan bahan aktifnya azoxystrobin. Nah, ada azoxystrobin, dipekonazol, heksakonazol, paklobutrakonazol, tebukonazol, pokoknya banyak lah. Di sini saya memakai azoxystrobin karena akan sangat efektif untuk mengendalikan ibun dan antraknos yang terdapat pada si tanaman bawang yang sudah terlanjur parah atau terkena. Nah, ini parah sekali. Nah, ini terkena ibun bulu, antraknos. Kita memakai golongan triazol. Untuk sistemik yang kedua, saya memakai golongan asam fosfit. Nah, golongan asam fosfit nih. Nah,
golongan asam fosfit. Kenapa saya memakai golongan asam fosfit? Karena untuk menetralisir pH asam yang ada dalam tanah dan di tumbuhan yang kita budidayakan, khususnya di bawang daun seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, asam fosfit ini untuk menetralisirkan pH asam yang ada dalam kandungan tanah dan dalam kandungan bawang daun. Dalam artian untuk menstabilkan tidak terlalu asam dan tidak kekurangan zat asam. Nah, itu manfaat asam fosfit. Kenapa saya pakai? Karena akhir-akhir ini curah hujan yang begitu tinggi. Jadi si air hujan membawa pH air yang cukup lumayan sehingga menyebabkan asam. Nah, seperti yang kalian lihat, ini bawang rusak. Nah, si asam fosfit ini saya mix dengan golongan metalaksil. Metalaksil, merek dagang bebas. Maksud dan tujuan saya memberikan metalaksil pada tanaman yang saya beli akhir-akhir ini untuk meningkatkan kualitas. Dalam artian ini kan curah hujan tinggi, lalu dilanjutkan dengan pembersihan gulma di sekitar di sekitaran bawang daun agar tetap terjaga kestabilan dan kesehatannya. Saya memakai golongan metalaksil supaya tetap keras lah batang dan daun. Saya golongan metalaksil, sifatnya sistemik, protektif dan kuratif. Nah, banyak manfaat. Nah, untuk golongan tepung yang berikutnya saya memakai golongan mancozeb. Nah, ini hanya bersifat protektif, dalam artian hanya melindungi. Ini sistemik. Ini kontaknya. Jadi kontaknya 1, sistemiknya 3 saya pakai. Nah, kenapa saya memakai 3 sistemik 1 kontak? Pertama, daya jelajah fungisida sistemik itu lebih luas daripada kontak. Nah, semacam itulah kira-kira. Karena akan masuk ke perakaran ke sekitar pohon. Nah, untuk insektisidanya nih, saya memakai bahan aktif abamectin dan lambda cyhalothrin. Tujuannya abamectin untuk ini adalah larva belatung dari Liromija atau lalat penusuk. Dia bertelur lalu menimbulkan larva. Ini dimakan di dalam. Nah, saya memakai abamectin untuk membunuh si larva atau belatung lalat yang mereka tetaskan. Nah, untuk ulatnya sendiri, untuk ulat-ulatnya, nah seperti ini. Saya memakai golongan lambda cyhalothrin. Itu akan lebih efektif untuk lalat-lalat yang besar. Nah, sebentar. Nah, ini lalatnya gede. Itu saya memakai lambda cyhalothrin karena dapat lebih efektif. Nah, jadi 2 sasaran, 2 bahan aktif. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita lanjut. Ngadonan deui, diuak-uak deui. Siap. Nah, kira-kira lah seperti itu sekilas info dari si Bolang, si bocah banyak hutang. Nah, berhubung durasi terlalu panjang, saya ucapkan sekali lagi turut berbelasungkawa dan berduka cita atas meninggalnya Ibunda Joko Widodo, indungna Joko Widodo lah. Saya turut berduka cita. Yang kedua,
saya ucapkan salam sehat, salam tani, salam sejahtera bagi para petani di luar sana. Yang ketiga, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yosef Malik Pram agar saya selalu semangat. Oke, sekian dulu sekilas info dari saya. Saya mau lanjut kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.